Perkenalkan, nama saya Raisa Dina dari kelas 11 I1. Saya akan membacakan teks kultur judul Memetik Hikmah dari Peristiwa Isra Miraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ibu Guru SMA 1 Sopeng, OSIS SMA 1 Sopeng, teman-teman dan adik-adik, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau kita dapat mengetahui hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, antara jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang sekalian saya hormati. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad itu terjadi di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, tepatnya pada waktu malam hari. Selanjutnya, perjalanan beliau dilanjutkan ke 7 planet langit hingga ke Sidratul Muntaha, diteruskan hingga ke Mustawa, suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi manapun. Suatu peralatan yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Nabi SAW bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan cahaya zatnya di hadapan Rasulullah SAW, seraya melimpahkan samudra karunia dan kenikmatannya dalam tempo yang sangat singkat. Bagian terakhir yang merupakan puncak tertinggi dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW adalah menghadap pada Allah Rabbun Jali. Kiranya dapatlah kita ilustrasikan bahwa di dalam sebuah perjalanan kehormatan yang sangat penting, biasanya diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat mantap di dalam hati sanubari, yaitu menghadap audiens kepada kepala negara dari negeri yang dikunjungi sebagai pemegang puncak kekuasaan dalam negeri tersebut. Begitu pula perjalanan Nabi SAW yang begitu misterius dan begitu monumental, yang sangat tinggi nilainya, maka peristiwa itu diakhiri dengan peristiwa puncak dari segalanya, yaitu audiens menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung di suatu tempat yang paling luhur yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Di dalam selubung suasana suci dalam lautan cahaya keagungan ilahi yang tidak diketahui tempat dan waktunya, pertemuan yang sakral dan penuh syahdu antara Rasul terkasih Muhammad SAW bersama Tuhannya Allah Rabbul Jali. Muhammad diberi kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung di satu tempat dan situasi yang tidak dapat digambarkan oleh manusia, yang hanya diketahui oleh Rasulullah SAW sendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dialog suci dengan Tuhannya itu, beliau menerima perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Perintah salat ini berbeda dengan perintah ibadah-ibadah yang lain karena salat diterima oleh beliau secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana suci, sakral dan sangat agung. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, peristiwa Isra Miraj ini hendaklah mampu menggerakkan perenungan kita mengenai corak intelektualitas kita, apa yang selama ini dijadikan sebagai ukuran dalam menilai suatu kebenaran. Hal ini menjadi penting kita lakukan untuk menjaga keimanan agar tidak terjadi kegoncangan dan penitisan. Sebagai manusia, kita harus meyakini dengan penuh kesadaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sadar betul posisi kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Karena manusia memiliki kecenderungan menyombongkan intelektualitasnya, merasa serba tahu dan serba bisa. Kepercayaan kepada diri sendiri seringkali melampaui batas kepandaian yang disandangnya. Berapapun tingginya ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dicapai oleh manusia, jangan sampai membuatnya kehilangan kendali, terbius dan merasa paling tahu mengenai sesuatu. Sebab, berapapun tingginya ilmu pengetahuan yang dicapai itu hanyalah sedikit, sebagaimana telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Surah Hadis Riwayat Al-Isra ayat 85, yaitu
dan mereka hanya bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Mengakhiri kultum dalam kesempatan yang mulia ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya. Hadunallah wa iyyakum ajmain.